Spesial, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakalan bahas tips interview percaya diri. Jadi buat kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe buat YouTube channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Oke, first of all, aku sharing interview ini berdasarkan apa yang udah aku alamin dan berdasarkan juga sharing-sharing dari beberapa teman-teman yang udah ngalamin interview juga. Yang pertama adalah, menurut aku sih, pilih outfit yang tepat karena pertama kali kan orang pasti pas interview tuh ketemu ngeliat penampilannya kan. Jadi make sure kalian tuh rapi, bener-bener well prepared kayak orang niat mau interview gitu. Nggak harus yang kayak dandan lebay, pakai baju yang terlalu heboh atau gimana, tapi yang penting kelihatan neat aja, rapi gitu, jadi enak dilihatnya. Terus another thing yang penting lagi adalah kalian tuh harus tampil profesional, karena ya namanya juga interview mostly buat kayak mungkin yang ada interview tuh kayak buat lamar kerja jadi karyawan, staff, management trainee, even more harus kelihatan lebih profesional, atau kayak interview beasiswa, semuanya kan kayak emang kita kalau interview tuh harus kelihatan profesional, jangan selengean, apalagi kayak orang gak niat interview. Oke, so first adalah biasanya tuh kalian suka disuruh ceritain tentang diri kalian. Biasa pertanyaannya kayak, hai Jen, boleh dong ceritain tentang diri kamu sehari-hari tuh kayak gimana sih? Nah, pancingan pertanyaan ceritain diri kamu sehari-hari ini harus dijawab dengan, menurut aku ya, itu adalah hal-hal produktif gitu. Jadi jangan kayak bilang apa sih? Jadi kayak boleh kalau misal kalian misalnya interview buat posisi BEM, buat magang atau buat kerja, ya boleh secara produktif di kampus tuh kalian ngapain kegiatannya. Atau misalnya buat beasiswa sekolah, berarti buat beasiswa kuliah gitu, berarti kalian ceritain kayak kalau di sekolah kalian tuh secara produktif setiap hari tuh ngapain sih? Udah pernah ngapain aja, pernah di posisi apa aja. Let's say kalau di sekolah mungkin kalian pernah jadi OSIS, MPK. Terus kalau di kampus kalian pernah jadi BEM, ikut kegiatan misalnya UKM, apa UKM kan ya? Iya namanya UKM. Lupa gue. Terus misalnya pernah ikut lomba mading, lomba apalagi lomba basket dan lain-lain. Itu boleh banget diceritain sebagai prestasi gitu ya. Atau misalnya kalian ikut salah satu klub yang misalnya klub nasional gitu, kayak apa yang mirip sama speaker, DBL atau apa gitu misalnya. Itu kan salah satu yang cukup produktif juga gitu ya. Jadi boleh juga diceritain. Terus apalagi kalau misalnya kalian tuh punya pengalaman, let's say kalian punya apalagi kalau kalian tuh punya pengalaman part time atau pengalaman kerja atau pengalaman even ya, pengalaman gagal juga boleh ceritain. Kenapa? Karena aku karena aku pernah interview di satu company yang salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Mereka nanyain kayak pengalaman kamu berhasil apa, pengalaman kamu gagal apa. Kenapa ditanya logically saying? Karena mereka tuh pengen tahu kayak sampai titik mana lo merasa diri lo berhasil dan sampai titik mana lo merasa diri lo gagal. Dan apa yang lo lakuin pada saat lo berhasil, maksudnya kayak how to achieve it, did you know gitu, gimana cara lo bisa achieve keberhasilan itu, dan how did you face your failure gitu, kayak gimana cara lo get back up dan run lagi gitu. Nah itu biasanya cukup penting buat posisi-posisi kayak kalau lo udah mau ikutnya tuh management trainee atau buat interview buat position manager ke atas, itu biasanya ditanya tuh tentang kegagalan. Jadi prepare aja ceritanya, kayak nggak usah kayak gue mau tampil perfect di depan HR, di depan user, atau kayak di depan manager atau siapapun lah yang interview gue, mau tampilnya kayak gue perfect nih gitu. Nggak mungkin banget ya, say. Orang HR udah pasti nggak percaya sama kebullshitan itu. Jadi ya tampilkan saja apa adanya. Next adalah
Kalau kalian juga punya hobi produktif lainnya, ini juga boleh diceritain as part of your daily life gitu. Contohnya, kalian jadi relawan di sebuah organisasi sosial. Itu boleh banget karena menurut aku, again, dari pengalaman interview di beberapa perusahaan besar dan startup, mereka sangat merasa pengalaman sebagai volunteer ini dihargai banget sih kalau menurut aku ya, dari obrolan-obrolannya gitu ya, dan dari resultnya juga mereka sangat menghargai humanity touch kita di volunteer gitu, karena ternyata dengan ikut organisasi sosial berarti kan aiming kita bukan cuman monetary value atau bukan cuman sebatas uang-uang dan uang gitu, tapi kita juga aimingnya ke what's the purpose of this life, gimana kita bisa bantu orang, gimana kita bisa berkontribusi dengan kemampuan atau kelebihan yang kita punya saat itu gitu. Jadi kalau kalian punya pengalaman organisasi, boleh banget di-mention di interview, or else kalau kalian belum punya, you might wanna seek one. Cobain aja, coba cari organisasi. There's a lot of social organization, apalagi di Jakarta ada banyak banget, di daerah pun juga sekarang udah banyak. Coba dicari aja, coba ikut-ikut kegiatannya, dan percayalah, ikut kegiatan organisasi sosial itu quite addictive, karena sebenarnya menyenangkan, interesting, there's always something new ketika kalian ikut kegiatannya gitu. Jadi aku sangat saranin juga sih buat kalian coba, even nggak buat interview, coba aja buat pengalaman kalian. Jadi selain daripada ada humanity touch ya, jadi mereka tuh pengen lihat juga kalau kalian tuh aktif nggak cuma di profesional tapi juga di sosial. Berarti kalian tuh orangnya bisa diandelin. Nah, sisi inilah yang perlu kalian tonjolin ke HR, user, atau orang-orang yang mau interview kalian. Show them kalau kalian tuh bisa, you can be trusted dengan tanggung jawab yang akan kalian pegang nanti gitu. Next. Nah, jangan juga bicara hal yang menurut aku terlalu personal di interview, even though kayak kadang-kadang si orang yang interview tuh suka mancing, kayak nggak apa-apa cerita apa aja yang tentang sehari-hari kamu deh gitu, mau dari pagi sampai sore ngapain aja, atau apa sampai sedetail-detailnya, misal mereka nanya gitu, tapi nggak usah bahas yang kayak, iya jadi gue tuh kalau pagi sukanya sarapan pancake, terus kalau malam maunya makan indomie goreng pakai telur gitu. Nggak usah ke situ. Kenapa? Karena kalau ranah-ranah yang udah mulai makanan favorit lah, minuman favorit, or anything like that, itu rasanya sangat tidak profesional untuk dibahas di sebuah interview. Dan kalian tuh jadi terkesan kayak ini kan suasana interview yang formal, yang profesional gitu. Terus kalian gak bisa membawa suasana profesional itu, malah kalian terbawa ke yang casual, hal-hal nggak penting, hal-hal yang bisa dibilang non profesional gitu. Jadi dianggap kayak, oh ini orang kayaknya kurang profesional, nggak bisa ngarahin conversation karena kalau dipancing dikit langsung bablas gitu. Gue pengalaman juga pernah dipancing kayak gitu juga di sebuah interview. Again, kebanyakan memang interview gue dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya. Ada juga HR yang suka nyolong-nyolong coba nanya kayak gitu. Jadi be prepared aja, make sure kalau kalian tuh bisa mengarahkan conversation dari interview tersebut tetap di ranah profesional, tetap di ranah yang berkaitan dengan pekerjaan atau lowongan atau posisi yang terkait di interviewin gitu. Nah, terus ada lagi nih yang sering banget dan pasti banget ditanyain, hobi kamu apa? Ini mau posisi buat beasiswa, posisi buat OSIS MPK kalau di sekolah, buat manajemen trainee, buat manajer ke atas, ini semuanya pasti ditanyain hobi kamu apa. Hal yang sangat penting adalah gini, interview boleh jujur, tapi lo harus filter. Paham ya maksud aku? Kayak kalau kalian gak filter, nyablak banget, kayak semuanya dibongkar gitu. Good side-nya adalah kalian mau jujur banget, tapi negative side-nya adalah kalian akan dilihat kayak, ini orang gimana nih ya, gitu. Ntar si HR atau si user-nya akan ngerasa gitu, kayak gimana ya, pinter sih, cuman agak kurang aja gitu.
Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ditanya hobi, ya iya anak zaman sekarang tuh mungkin hobinya kayak, iya gue tuh suka nonton Netflix, I love to watch K-dramas and stuff, you know kan, yang lagi hype tuh drama bla 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 gitu misalnya. Atau kayak, iya gue sukanya main game to kill time, kayak Mobile Legend all the way gitu. Kayak, atau misalnya dipancing, udah bilang depannya udah pencitraan nih, gue suka baca buku, gue suka learn something new, misalnya ikut Coursera gitu, cari ilmu baru. Terus masa sih lo gak suka nonton Netflix, dipancing gitu. Kayak jangan bahas hal-hal yang tidak produktif ya, karena mereka tuh pengen tahu what good comes from your hobby gitu. Jadi oke, kalian punya hobi untuk mengisi waktu luang, tapi apakah waktu luang itu digunakan dengan produktif atau dengan baik, atau kalian jadi cuman buang-buang waktu? Nah, ini hal yang membedakan gitu. Mereka pasti akan jauh lebih tertarik dengan orang yang menghabiskan waktu luangnya secara produktif, atau bener-bener ada something impactful, atau ada final product, atau ada something yang keluar dari hobi yang dilakuin. Contohnya, hobi gue adalah main musik, jadi gue bikin lagu juga, itu produktif. Atau misalnya hobi gue suka nulis gitu ya, atau suka baca novel terus gue tulis di dalam blog, atau gue suka nulis sehingga pada waktu luang gue suka nge-review di blog gitu, bikin apa gitu, itu juga boleh gitu. Jadi something yang menghasilkan either ilmu baru, misalnya gue suka nonton, jadinya gue nontonin video-video edukasi, contohnya belajar mau itu di luar dari ranah profesional lo, ya nggak apa-apa gitu, karena mereka akan tetap lihat kayak, oh oke, ini orang tuh berarti tipikal yang continuous pursuit of excellence, dia bakalan terus coba-coba cari cara baru, belajar hal baru segala macem gitu, nggak pernah ada yang namanya berhenti belajar gitu misalnya. Atau ada juga yang gimana gitu ya. Nah, ini boleh banget dipertimbangin nih. Jadi kalian pikir-pikir kayak hobi produktif apa sih yang kalian punya. Jangan cuma sebatas main game atau nonton doang gitu. Coba cari hal-hal yang lebih bermanfaat, karena again namanya juga udah dunia profesional ya. Jadi harus tampil secara profesional juga pastinya. Nah, diharapkan sih sebenarnya hobi ini yang impactful atau meaningful nggak cuma buat diri kita aja, tapi juga buat orang lain gitu. Misalnya, Maudy Ayunda tuh suka baca buku, tapi dalam waktu luang dia, ya gue nggak tahu sih waktu luang dia ngapain aja, cuman sometimes she creates a vlog yang isi vlognya adalah ngebahas inti dari buku yang dia baca gitu. Jadi orang-orang mungkin bisa dapat spoiler alert, atau bahkan nggak perlu baca lagi bukunya, tapi udah dapat intisarinya atau ilmu-ilmu penting dari bukunya. Contohnya The 5 AM Club gitu. Ternyata orang-orang yang kokai-kokai, yang sukses, suka bangun jam 5 pagi buat melakukan rutinitas ABCDE gitu ya. Mungkin kita nggak kepikiran sih gitu, tapi ternyata dengan si Maudy yang suka menghabiskan waktu luang dan sharing, akhirnya kita jadi tahu ilmunya gitu. That's very impactful kan gitu. Jadi coba dicari, dikulik. Aku pernah dapat pertanyaan ini di satu perusahaan dan di satu ajang kecantikan yang aku akhirnya waktu itu masuk jadi finalis. Mereka tanya, what do you see atau how do you see yourself in the next 5 years atau in the next 10 years gitu. Dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, lo liat diri lo kayak gimana sih gitu. Kalau gue selalu jawab, emang tipikal anaknya gimana ya, gue tuh tipikal yang santai tapi ambis. Gimana tuh, jadi gue tahu gue mau achieve apa, santai, tapi along the way gue tahu gue harus achieve itu, dan I will try my best buat bisa dapetin si goal yang gue pengen gitu. Jadi I can say in the next 5 years misalnya gue jadi, dan be specific ya, jadi bukan cuman kayaknya 5 tahun lagi gue kerja di industri finance misalnya gitu. Ya masih kerja sih gitu, atau kayak
ya kayaknya 5 tahun lagi gimana ya, belum kepikiran. Wah, berat kalau itu. Coba dipikirin dari sekarang sebelum ke interview. Gimana 5 tahun lagi? Contoh, kalau kalian karyawan gitu ya, mau naik jabatan atau mau masuk ke manajemen trainee misalnya gitu. Gitu ya. 5-10 tahun lagi kalian lihat posisi kalian di mana? 5 tahun lagi gue lihat gue udah posisinya di manager, level manager, dengan sekian anak buah misalnya gitu, dengan ya gue manajer punya 5 anak buah, terus dengan gaji misalnya 20 juta per bulan. Tapi nggak cuman secara karir, gue juga mungkin udah pernah satu kali menang award apa gitu di kantor kalau ada internal competition or anything. Terus nggak cuman secara karir, tapi gue rasa mungkin di 5 tahun lagi gue pengen jadi pengajar juga, supaya bisa berdampak nggak cuma buat diri gue tapi buat generasi lainnya misalnya gitu. Nah itu boleh juga disampaikan gitu. Jadi be very specific. 5 tahun lagi jangan yang terlalu angan-angan gitu, be specific, tapi juga something yang achievable for you gitu, karena orang juga pasti bisa lihat kan, kayak kalau sekarang lo ada di titik apa, even though ya nggak ada yang bisa tahu masa depan, tapi at least orang kan bisa ancer-ancer gitu ya. Jadi kelihatan lo nggak cuman membual atau berangan-angan, tapi kelihatan lo memang aiming for that thing gitu. Oke, jadi kayak segitu aja video tentang interview percaya diri. Hope it helps. Semoga kalian terbantu dengan video ini buat siap-siap interviewnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau punya request, tulis aja di kolom komen, nanti bakal aku jawabin atau aku bikinin another video to answer your question. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe supaya aku semangat konten dan channel bisa grow lagi. So yeah, I'll see you guys on my next video. Ciao ciao.